Kejelian melihat kebutuhan pasar harus menjadi aspek utama bagi pelaku usaha rintisan sebelum memulai bisnis startup. Untuk itu semua potensi BUMN dengan ekosistem startup di Indonesia perlu disinergikan agar bisa menopang bisnis startup. Presiden Joko Widodo hari ini membuka BUMN Startup Day di Indonesia Convention Exhibition Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Presiden meminta para pelaku startup berhati-hati, mengingat sekitar 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Pasalnya, selama ini pelaku startup tidak jeli melihat kebutuhan pasar sebelum memulai bisnisnya. Hati-hati, 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa. Yang kedua juga karena kehabisan dana. Ini nanti fungsinya venture capital, fungsinya BUMN, agar ekosistem besar yang ingin kita bangun ini bisa saling sambung sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal untuk masuk ke pasar-pasar, ke peluang-peluang yang ada di negara kita. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan event ini digelar untuk mempertemukan semua potensi BUMN dengan ekosistem startup di Indonesia. BUMN Startup Day ini tidak lain bagaimana kita coba mendorong para BUMN ini juga mulai dekat kepada para startup, Bapak. Dan kita minta para BUMN tidak langsung berinvestasi tetapi harus ada pendampingan, Bapak, dengan para venture capitals yang ada di BUMN. Karena kita tidak mau, mohon maaf Bapak, para tentu direksi daripada BUMN yang tidak punya pengalaman di industri digital ini langsung berinvestasi tanpa ada pendampingan. Karena kita coba jaga supaya ini benar-benar ada keberlanjutan, Bapak. Dan alhamdulillah Bapak, hari ini ada 150 exhibitor yang hadir hari ini. Lalu juga ada 250 startup, Bapak, yang sudah disesuaikan dengan 12 klaster yang ada di BUMN. Jadi grouping yang ada di BUMN. Startup yang merupakan bagian dari ekonomi digital diharapkan bisa terus tumbuh untuk menopang beragam sektor ekonomi. Ekonomi digital juga diperkirakan akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan potensi nilai hingga 4.500 triliun rupiah di tahun 2030 mendatang. Tim TV One mengabarkan.